Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, Ibu cek terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Oke, untuk yang pertama, Muhammad Maulana Zakaria Afriliansyah. Sakit, Ibu. Sulistiani. Hadir, Ibu. Untuk pertemuan kali ini yang hadir cuman Sulistiani ya. Tidak apa-apa, kan masih tetap semangat Sulis. Semangat, Ibu. Harus semangat ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Silahkan untuk Sulistiani dibaca Quran surat An-Nur ayat 45 beserta dengan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlayn wa minhum may yamshi ala arba'in yakhluqullahu ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Terima kasih Sulistiani atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Jadi semua makhluk yang hidup di muka bumi ini seperti hewan, tumbuhan, dan manusia dalam tubuhnya itu tersusun oleh unsur yang kompleks. Susunan yang kompleks ini selalu teratur dan rapi, serta tidak ada yang tidak teratur. Jadi Allah lah penguasa keteraturan itu. Jika kita perhatikan, salah satu unsur terbesar penyusunan setiap tubuh makhluk hidup adalah air. Nah, dari surat An-Nur ayat 45 itu yang menyatakan bahwa semua jenis makhluk hidup itu diciptakan berasal dari air. Nah, sekarang Ibu akan memberikan gambar dan silahkan amati gambar tersebut dan juga mana yang termasuk ke dalam benda mati dan juga benda hidup. Panda, sapi, ayam, burung, dan pohon. Oke, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Kenapa mobil disebut dengan benda mati? Karena mobil tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, berkembang biak. Namun mobil bergerak karena dibantu oleh mesin. Terima kasih Sulistiani atas jawabannya. Jadi benar ya teman-teman, bahwa mobil itu termasuk ke dalam benda mati. Kenapa? Karena benda mati itu ia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain ataupun manusia. Sedangkan benda hidup itu dia bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Nah, Ibu di sini sudah menampilkan gambar. Ada yang tahu gambar yang Ibu tampilkan itu siapa? Dan apa itu klasifikasi? Bapak taksonomi Ibu, namanya Carolus Linnaeus. Terima kasih Sulistiani atas jawabannya. Jadi beliau adalah Carolus Linnaeus. Nah, untuk klasifikasi ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan juga perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Nah, beliau ini sebagai bapak taksonomi. Coba sebutkan dari ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa dan apa saja? Yaitu pada makhluk hidup memiliki ciri yang pertama bergerak, kedua memerlukan makanan, yang ketiga bernafas, keempat peka terhadap rangsang, yang kelima tumbuh dan berkembang, dan yang keenam berkembang biak, dan yang terakhir adalah ekskresi. Nah,
Dari sejarah perkembangan klasifikasi tersebut, bahwa klasifikasi itu diurutkan melalui berbagai takson. Nah, takson ini diurutkan dari kelompok terbesar hingga kelompok terkecil. Semakin ke bawah, persamaan yang dimiliki lebih banyak, sedangkan perbedaannya lebih sedikit. Hal inilah yang disebut dengan urutan takson. Nah, orang yang pertama kali melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus. Urutan tersebut berdasarkan pada persamaan ciri dari yang paling umum ke yang paling khusus. Nah, selanjutnya ada urutan takson pada hewan dan juga tumbuhan. Untuk yang pertama ada kingdom, yang kedua ada divisi atau phylum. Divisi ini untuk tumbuhan dan phylum ini untuk hewan. Ada kelas, ordo, famili, genus, dan juga spesies. Nah, contohnya itu ada spesies Gallus domesticus. Nah, untuk ciri-cirinya ini berjengger, memiliki jari kaki belakang yang kuat, memiliki ekor yang panjang, dan juga memiliki jambul bulu yang bervariasi. Nah, untuk klasifikasinya itu kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, dan spesies Gallus domestica. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Muhammad Maulana Zakaria Apriliansyah, yang kedua ada Sulistiani. Nah, silahkan untuk diisi nama dan juga kelas. Nah, selanjutnya silakan amati gambar pada tabel tersebut, kemudian tentukan ciri-ciri dan juga kelompokkan berdasarkan ciri yang dimiliki. Kucing makhluk hidup, bunga anggrek termasuk makhluk hidup, tanaman paku-pakuan termasuk makhluk hidup, mobil termasuk benda mati, batu termasuk benda mati, dan sepeda termasuk benda mati. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Bagaimana cara membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kalian? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak bernyawa dan tercipta secara alamiah atau benda tersebut dibuat oleh manusia. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian isi hipotesisnya. Apakah manfaat dari mempelajari ciri-ciri makhluk hidup? Mempermudah mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam dan mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Apakah semua makhluk hidup itu bisa berpindah tempat? Tidak semua makhluk hidup bisa berpindah tempat karena salah satu dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, tidak mampu berpindah tempat, hanya mampu bergerak melalui rangsangan. Dan bagaimana tumbuhan paku-pakuan bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena tanaman paku-pakuan memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, memerlukan makanan, bernapas, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, dan ekskresi. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian melakukan pengamatan terhadap 10 objek yang berada di lingkungan kelas ataupun luar kelas. Kemudian kalian amati ciri-ciri dari objek tersebut. Selanjutnya kalian mencatat hasil dari pengamatan pada tabel yang sudah disediakan. Ya, memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama ada tanaman, guru, dan kucing. Nah, ketiganya memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, memerlukan makanan, bernafas, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, dan ekskresi. Nah, sedangkan pada sapu, meja, kursi, penghapus, dan kipas angin memiliki ciri-ciri yang sama juga, yaitu tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, tidak peka terhadap rangsang, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, dan tidak ekskresi. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian.
dari hasil pengamatan yang kalian amati, objek yang kalian amati. Nah, apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Ya, memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama ada tanaman, guru, dan kucing. Nah, ketiganya memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, memerlukan makanan, bernafas, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, dan ekskresi. Nah, sedangkan pada sapu, meja, kursi, penghapus, dan kipas angin memiliki ciri-ciri yang sama juga, yaitu tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, tidak peka terhadap rangsang, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, dan tidak ekskresi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, dari hasil pengamatan kalian, apakah perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup? Perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yaitu pada makhluk hidup memiliki ciri yang pertama bergerak, kedua memerlukan makanan, yang ketiga bernafas, keempat peka terhadap rangsang, yang kelima tumbuh dan berkembang, dan yang keenam berkembang biak, dan yang terakhir adalah ekskresi. Nah, untuk ciri pada makhluk tak hidup yaitu tidak bergerak, tidak memerlukan makanan, tidak bernafas, tidak peka terhadap rangsang, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, dan tidak ekskresi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, suatu makhluk hidup bisa dikatakan sebagai makhluk hidup apabila salah satunya mempunyai ciri-ciri yang yaitu dapat bergerak. Mengapa mobil yang bergerak tidak dapat disebut sebagai makhluk hidup, sedangkan pada tumbuhan yang secara kasat mata tidak terlihat bergerak namun disebut dengan makhluk hidup? Silakan dijelaskan. Karena mobil tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, berkembang biak, namun mobil bergerak karena dibantu oleh mesin. Nah, untuk selanjutnya silakan bandingkan hasil pengamatanmu dengan temanmu. Kemudian tulislah kesimpulan dari pengamatan yang sudah kalian lakukan. Kesimpulan dari pengamatan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam makhluk hidup adalah tanaman, guru, kucing. Nah, mengapa demikian? Karena ketiganya memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, memerlukan makan, bernafas, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak, dan ekskresi. Sedangkan pada sapu, meja, kursi, penghapus, dan kipas angin tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, tidak peka terhadap rangsang, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, dan tidak ekskresi. Terima kasih, Ibu. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.